Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tegar dengan NIM 2001799 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas dasar-dasar filsafat, saya akan membahas tentang 5 cara berpikir secara filsafati. 5 cara berpikir secara filsafati. Yang pertama yaitu berpikir secara radikal. Berpikir radikal adalah afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai di akar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong seseorang buat menemukan serta mengangkat dasar-dasar pemikirannya secara utuh ke bagian atas. Melalui cara pemikiran yang demikian itu diperoleh suatu hasil berpikir yang fundamental dan mendalam, serta sebuah pertanggungjawaban yang memadai pada dalam membentuk pemikiran filsafat dan pemikiran keilmuan itu sendiri. Contohnya seperti kita harus berpikir secara realitas bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, filsafat dapat memperkuat argumen kita tadi bahwa kita ialah makhluk sosial yang membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Cara berpikir yang kedua yaitu mencari asas. Filsafat bukan hanya mengacu kepada bagian eksklusif asal realitas, melainkan pada keseluruhannya. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Mencari asas adalah salah satu sifat dasar filsafat. Filsuf pada dasarnya adalah seorang pemburu kebenaran. Misalnya seperti kita sebagai manusia harus menerapkan asas-asas yang ada di sekitar kita, seperti asas kedisiplinan, karena kita harus berdisiplin dalam setiap melakukan kegiatan. Kita tidak boleh tidak disiplin, artinya kita tidak dapat dipercaya. Dengan filsafat asas, disiplin tersebut dapat diperkuat. Cara berpikir yang ketiga yaitu memburu kebenaran. Insan hidup di global ini pada hakikatnya mempunyai hasrat buat mencari pengetahuan dan kebenaran. Filsuf ialah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki ihwal seluruh realitas serta setiap hal yang dipersoalkan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memberi kebenaran ihwal segala sesuatu. Tentu saja kebenaran yang hendak dicapai bukanlah kebenaran yang mewaspadai. Contohnya seperti kita wajib menerapkan kebenaran pada bekerja sebagai akibatnya yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar, tidak dengan penuh kebohongan. Dengan filsafat, kebenaran itu akan semakin terungkap meskipun kita salah, kita tetap wajib jujur. Cara berpikir filsafat yang keempat yaitu mencari kejelasan. Keliru adalah salah satu penyebab lahirnya filsafat, artinya keraguan. Buat menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Ada filsuf yang mengatakan bahwa filsafat berarti berupaya menerima kejelasan dan penerangan mengenai semua empiris. Mengejar kejelasan berarti kita harus berjuang menggunakan gigi buat mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan jua yang misteri dan berupa teka-teki. Tanpa kejelasan, filsafat pun akan sebagai sesuatu yang serba rahasia, kabur, gelap, serta tidak mungkin dapat kita capai kebenarannya. Misalnya seperti kita harus jelas menentukan jalan hidup kita, jangan sampai kita pelimpan atau labil menghadapi apa yang hendak kita capai. Oleh karena itu kita harus jelas menentukan jalan hidup kita mulai dari sekarang. Jangan sampai kita karena suatu masalah kita berhenti dan putus asa untuk mencapai jalan hidup kita itu. Dengan filsafat kejelasan, yang ingin kita capai akan dapat kita capai dengan mudah. Cara berpikir filsafat yang terakhir atau yang kelima yaitu berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis artinya bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh sang logika sehat, melainkan supaya mampu menarik konklusi yang mengambil keputusan yang tepat dan sahih dari premis-premis yang digunakan. Pemikiran yang sistematis adalah rangkaian pemikiran yang bekerja sama satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Tanpa berpikir yang logis, sistematis, dan koheren, tidak mungkin diraih kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir kritis berarti membakar kemauan kita untuk terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang menjamin diri kita benar. Contohnya seperti kita wajib berpikir rasional buat menggapai yang kita inginkan. Kita wajib selalu berpikir secara logis atau sinkron menggunakan kemampuan kita sendiri.
kita wajib mengetahui seberapa besar kita bisa melakukan sesuatu. Dengan filsafat kita bisa berpikir rasional. Sebagai akibatnya, hal yang kita ingin capai dapat terwujud sesuai dengan kemampuan kita, agar tidak melebihi kemampuan kita, karena itu akan menyiksa diri kita sendiri. Itulah beberapa cara berpikir secara filsafati. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.